Kita bersyukur kepada Tuhan oleh kemurahan Tuhan memberi kesempatan bagi kita beribadah. Dan saat ini kita akan memasuki kebenaran firman Tuhan. Saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan ini dalam Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama, kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang ada di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusannya. Terakhir, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Saudara-saudaraku, bisa kita lihat kemurahan Tuhan bagi kita di era yang ketiga atau zaman yang ketiga. Di zamannya Bapa, cara kehidupan itu berbeda, saudara-saudaraku. Jadi ini khusus kita di akhir zaman. Saya sangat bersyukur melihat ini, kemurahan khusus bagi kita, supaya kita makin bersyukur, makin berserah, makin bersungguh-sungguh, biar kita melihat betapa besar kasih karunia bagi kita. Di zamannya Bapa, Allah membuat satu hubungan dengan manusia itu sebelumnya belum disebut manusia. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-27 atau saya mulai 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara,
dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini proses manusia itu ya, kalau kita baca lagi dalam pasal yang kedua ayat 5 mulai, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Inilah hubungan Allah dengan manusia pertama. Ini di zaman Bapa. Allah itu mengambil tanah, mencipta, meniupkan napas hidup, dan adalah makhluk yang hidup dan disebut manusia. Dan kalau kita baca selanjutnya ayat 8, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Jadi inilah kehidupan manusia yang pertama, dan bagi mereka sebagai peraturan yang awal yang harus mereka tekuni, mereka laksanakan, mereka perbuat. Ayat 15 pasal 2 ini saya bacakan bagi kita. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang buruk dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Inilah peraturan yang pertama Allah berikan kepada manusia. Dan ini adalah pada zamannya Allah. Dan kita sebut juga zaman Bapa. Dan akhirnya mereka melanggar perkataan daripada Allah itu. Mereka harus dibuang dari taman Eden itu. Maka saudara-saudaraku, nanti Tuhan ingin mencari kembali untuk memperbarui perjanjian dalam masa yang lain lagi. Tuhan memanggil Abraham. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12, Allah memanggil Abraham dari Ur Kasdi. Dan dengan janji, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar.
Aku akan menjadikan keturunanmu banyak. Bahkan kalau kita baca itu dalam Kejadian pasal yang ke-12, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi berkat perjanjian kepada Abraham. Selanjutnya Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub dan Esau, ataupun Esau dan Yakub. Tetapi yang berkenan kepada Allah adalah Yakub, karena memang itu sudah juga Allah beritahukan, ya, Allah memberitahukan bahwa kepada Rahel, Yakub kepada Ribkah, ya, bukan Yakub, ya. Jadi Ishak, Allah memberitahu kepada Ishak, istrinya adalah Ribkah. Saya mau baca biar semuanya boleh kita lihat dari firman Tuhan dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal yang ke-25. Inilah riwayat keturunan Ishak, ayat 19, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribkah, anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Saya loncat lagi ayat yang ke-22. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Banyak orang, dan ini kalau kita lanjut ke bawahnya, yang tua adalah Esau, yang muda adalah Yakub. Banyak orang berkata berkatnya Yakub itu ditipu oleh Yakub. Banyak orang yang berkata berkatnya Yakub itu karena ditipu oleh Yakub. Yakub itu bukan menipu, justru menggenapi janji Allah. Karena Allah sudah berfirman, yang tua menjadi hamba kepada anak yang muda. Nah ini saudara. Jadi kalau memang baca sepotong-potong biar pendeta bisa ketipu. Jadi sampai mereka berkata Yakub itu penipu. Yakub aja belum lahir Tuhan sudah berkata yang keberkatan itu Yakub.
bukan Esau. Jadi kalau nanti kepada berkat itu justru proses. Nah ini kita harus melihat. Jadi mereka belum lahir, mereka belum bertumbuh, memang sudah harus begitu. Justru apa yang mereka lakukan itu proses. Nah kalau kita katakan Yakub penipu, udah bertentangan nanti dengan firman Tuhan. Banyak orang berkata begitu, penipu itu Yakub, kata dia. Tapi kalau kita sudah lihat, Tuhan yang berfirman, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Jadi yang muda itu lebih keberkatan, saudara. Dan nanti kalau kita lanjut semuanya, nah ini sampai nanti Esau menjual hak kesulungan. Nah itu sah di dalam pelaksanaan. Dia jual. Baru walaupun kelihatannya tipuan, karena dia harus memakai pakaian seperti kulitnya Esau, itu supaya nanti terjadi penggenapan firman, bukan karena nipu. Nah ini saudara-saudara. Jadi kita melihat cara Allah itu luar biasa. Dan bukan itu yang kita mau perhatikan. Anak-anak daripada Yakub itu berkembang di Mesir. Itu yang paling kita perhatikan. Ya. Dan di situ Tuhan juga memberikan merupakan satu bayangan kepada kita di akhir zaman. Tadi kepada Adam ada juga bayangan. Apa bayangannya waktu Adam? Adam mendapat pakaian kulit binatang menuntut kepada korban Kristus. Dan di dalam kehidupan umat Israel, mereka mengalami kelepasan dari Mesir oleh darah anak domba Paskah. Dan mereka diberi 10 hukum Taurat sebagai inti ibadah mereka. Dan semua tanda-tanda darah itu adalah masa zaman anak yang ditutup nanti dengan darah Yesus. Dan bukan kebetulan dari Adam sampai Abraham mempersembahkan anaknya Ishak dan diganti dengan domba yang tersangkut di pohon itu 2000 tahun. Dan dari situ sampai kepada Yesus mempersembahkan dirinya sendiri dan turun Roh Kudus, itu ibadah adalah ibadah Taurat yang harus ada setiap saat persembahan binatang, darah binatang. Tapi setelah di dalam Yesus, inilah yang terjadi bagi kita. Tidak lagi pakai darah binatang. Itu sebabnya orang Kristen nggak ada korban domba, korban sapi seperti dulu. Itu ibadah zaman anak. Kalau ibadah zaman sekarang, inilah yang kita perhatikan, Efesus pasal 1. Ayat yang kelima. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dalam semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya.
supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Inilah yang luar biasa bagi kita, saudara. Adam hanya mendapat bayangan. Allah yang memberikan bagi mereka pakaian kuning. Bangsa Israel hanya dengan dimulai darah domba yang tersangkut di pohon diambil oleh Abraham dipersembahkan sampai selesai ibadah hukum Taurat, itulah orang Israel. Ini saudara. Dan tidak ada yang selamat melakukan Taurat, karena di dalam hukum Taurat tidak ada penebusan, tidak ada, saudaraku, jaminan keselamatan. Tapi kepada kita sekarang ini sungguh disebut ada jaminan. Efesus 1 dari ayat 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang ada, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dia kami mendapat bagian yang dijanjikan. Ini saudara-saudaraku, kita harus bersyukur dan kita harus menggunakan waktu ini dengan benar-benar sampai kita boleh berada di dalam kasih karunia yang besar ini di dalam Yesus. Kita sudah ikuti tadi, kepada Adam hanya diperbolehkan bayangan daripada Yesus. Kepada bangsa Israel pun darah dari kambing, domba, sapi. Belum kepada intinya. Itu zaman kanan. Tapi zaman akhir ini langsung darah Yesus. Kita harus mensyukuri dan kita mau sungguh-sungguh jangan sampai kelewat. Amin, saudaraku. Amin. Ini luar biasa kasihnya kepada kita. Saya kalau semakin melihat firman Tuhan, aduh Tuhan, terima kasih. Ini. Jadi bagaimana mereka? Ya, kita tidak mengerti. Hanya sebagai dalam firman Tuhan, ya bangsa Israel juga nanti akhir zaman menerima juga Yesus yang mati yang mereka bunuh. Jadi kita belum penerimaan bangsa Israel sudah masuk di dalam. Sebab kalau kita tidak menerima, mereka menerima duluan, itu udah langsung tertutup. Kita nggak boleh lagi. Sebab oleh karena pelanggaran mereka, di luar orang Israel boleh masuk. Kita sudah sering baca itu dalam Roma 11. Dan kalau mereka menerima, pintu tertutup. Dan anugerah yang besar ini sekarang telah berlaku dan masih berjalan bagi kita. Kita
harus lebih bersyukur saudaraku, dan harus semakin mengerti bagaimana apa yang harus kita berbuat, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi kita harus benar menerima, harus benar ada di dalam 3 hal, yaitu penyucian darah, dan yang kedua ketaatan kepada firman, dan yang ketiga Roh Kudus yang memimpin, sekaligus Dia meterai dari keselamatan kita. Dan sebagai disebutkan di sini ayat yang ke-14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi harus beres dalam tanda darah Kristus. Itu bayangan kepada Adam diberikan, dan juga sebagai disebutkan jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi sekarang belum seluruhnya, harus ada perjuangan. Haleluya. Nah, apa perjuangan kita? Harus hari demi hari diperbarui. Kolose 3 ayat 10 saya mau ajak kita baca ini. Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Jadi penebusan, firman dan Roh Kudus, bila kita terus terarah kepada Tuhan, itulah kita memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Harus ada ini baru kita boleh segambar dengan Dia. Nanti kalau Tuhan Yesus datang, kita sama seperti Dia. Ini di sini dulu. Bagaimana caranya? Pembaharuan untuk kita memperoleh pengetahuan yang benar. Jadi sesuai dengan tingkatan rohani di dalam kebenaran firman, itulah pengenalan kita. Jadi kalau tidak dengar-dengar kepada firman Tuhan, mustahil bisa segambar dengan Tuhan. Tidak bisa. Sebabnya kita bergumul kalau lagi firman, jangan berangan-angan. Amin saudaraku. Jangan ngantuk. Jangan mikir kemana-mana. Badannya di situ, hatinya kemana-mana. Nggak bisa saudaraku. Jadi kesungguhan yang benar itu membawa kita kepada pengetahuan tentang Tuhan.
darahnya diberi, firman-Nya diberi, rohnya diberi. Kalau kita mau sungguh-sungguh di dalamnya, maka kita mendapat pengetahuan tentang hal kita itu. Jadi nanti kita akan semakin segambar dengan Dia. Ini penciptaan untuk akhir zaman begini, saudara. Kita berdoa biar semua mengerti. Kita berdoa biar semua pendeta boleh menyampaikan ini, saudara. Jadi enggak anugerah begitu aja, anugerah itu harus mengerti bagaimana jalannya anugerah itu. Tidak asal begitu anugerah nggak ngerti apa-apa. Dan ini saya saudaraku. Kita mengerti penebusan darah. Kita mengerti pimpinan Roh Kudus. Kita mengerti firman Tuhan. Kita mengerti pengenalan akan hal itu. Nah itu. Kalau ada firman, ada Roh Kudus, ada penyucian darah, dan ada kesungguhan hati, mataku tertuju padamu. Haleluya. Baru mengenal hal kita, mengerti. Dan nanti kita akan terus dicipta segambar dengan Dia. Kalau kita tidak bercacat celah, itu langsung segambar dengan Yesus pada hari kedatangan Yesus Kristus. Itu sebabnya bergumul, saudara. Bergumul terus. Hidup ini perjuangan. Hidup ini pergumulan. Ya. Ada lagi hidup ini untuk melayani Tuhan. Ya itu bagus. Tapi hidup ini perjuangan. Hidup ini pergumulan. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ini tanpa kesungguhan, tanpa penyerahan, tanpa pergumulan, tidak bisa. Kalau orang masih tertarik dunia, tidak bisa. Harus ada kesungguhan. Bangsa Israel, saudaraku, untuk mendapat pembaruan, mereka harus sampai bersumpah, saudara. Ya, bersumpah setia. 2 Tawarikh pasal yang ke-15, ayatnya juga 15. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia, dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Ini pembaruan bagi bangsa Israel yang saat itu dipimpin oleh Raja Asa. Sebabnya pasal yang ke-15 itu perikopnya pembaruan oleh Asa. Jadi harus ada kesungguhan kita, saudara, dari hati kita. Makanya jangan harus karena takut orang, bukan karena dipaksa. Nah, tapi dari hati sudah ada kerinduan. Dan kalau sudah ada kerinduan ini dari hati, oh itu nggak bisa dibendung lagi. Haleluya. Nanti dia bilang bahasa Batak, dulu kunakohi, tuhura hujuri. Kemana saja aku cari. Nah ini kalau udah dari hati. Tapi kalau udah ada dari hati, disuruh-suruh. Apa? Kamu aja. Jangankan apa, saudaraku, pernikahan yang gampang, apalah, nggak terlalu kerja berat lah, seadanya ya. Tapi itu bisa kalau disuruh-suruh, bukan dari hati. Apa? Kamu aja yang nikah. Bisa digituin. Jadi bapaknya, dia itu mamanya, begitu, saudara. Tapi kalau udah pilihan, waduh, orang
Kata kalau sudah nyanyi, waduh, mantap nyanyinya. Langge nanda, mana sok langge nanda. Gitu juga itu. Itu artinya gini, apapun yang terjadi kalau udah mau dari hati dilaksanakan. Kalau itu kepada manusia bisa, mana kita kepada Tuhan nggak bisa? Harus lebih bisa. Haleluya. Ini saudaraku. Jadi bangsa itu bersungguh-sungguh. Kita baca, saya pendek, saya tidak baca dari 12. Tapi saya ambil ayat 15 ini. Dengan segenap hati bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat. Jadi sudah harus ada dari hati, saudara, bukan karena disuruh-suruh, bukan karena terpaksa. Saya bersyukur kalau kita melakukan segala sesuatu bukan karena disuruh-suruh, bukan karena suka, tapi harus bisa benar-benar sudah dari hati. Karena itu pasti diberkati Tuhan. Haleluya, saudaraku. Ya, saya juga bersyukur. Ini kan sekarang tanggal 2 kita ya. Hari tanggal 1. Ya walaupun sedikit. Ya hanya untuk melayani pendeta-pendeta itu. Saya kan nggak kasih tahu. Saya nggak suruh-suruh. Tapi kan sampai orang-orang sana bilang, "Duh, ini kalau di tempat manikin yang layani ini cantik-cantik. Kalau di sana ganteng-ganteng katanya. Karena yang di sana laki-laki, kalau di sini perempuan." Saya nggak suruh sekali, tapi seharian mereka yang melayani. Satu contoh saya ambil dalam hati saya, oh iya, itu kehendak mereka sendiri. Kalau aku suruh-suruh itu mungkin 15 hari sebelumnya saya suruh-suruh, belum tentu dia datang. Tapi nggak suruh-suruh, ya pas saja ada semua mengerjai. Sampai semua selesai dengan baik, pulang sore-sore, mulai acara jam 10, bagus semuanya. Nah, saudara, kita ibadah, kita melayani semua harus dari hati. Haleluya. Ini asli karena Tuhan, bukan karena kita. Jadi inilah yang menjadikan pembaruan. Kalau kita ada kelemahan, kalau kita ada apapun, maju lagi. Karena pembaruan itu bukan sekali, tapi 2 Korintus 4 ayat 16, hari-hari. Jadi bergumul hari-hari. Haleluya, saudaraku. Karena Tuhan tolong kita, karena Tuhan kuatkan kita dalam masa kemurahan yang terakhir ini. Luar biasa besarnya kasih itu dan panjang sabarnya Tuhan. Diberi kesempatan kepada kita. Saya sudah kasih tahu, jangankan kita manusia, iblis juga diberikan kesempatan, tapi bukan untuk bertobat, supaya dia tidak akan menuntut kepada Allah. Diberikan waktu yang sangat panjang. Kalau toh nanti dia harus dimasukkan di dalam neraka, tidak ada lagi sedikit pun bantahan dia. Semua jalan Tuhan itu adil dan sempurna kepada kita di akhir zaman ini, mendapat kemurahan yang luar biasa. Kepada Adam hanya perintah jangan makan pohon ya pengetahuan yang baik dan jahat. Kepada bangsa Israel dalam masa tanda anak yang dimulai dari darah sampai ditutup darah Yesus, mereka hanya mendapat hukum Taurat dan tetap bayangan. Tapi kepada kita langsung bisa menerima. Dan inilah luar biasa, saudaraku. Kalau sungguh-sungguh kita kontak dengan darah itu dengan benar, hubungan kita untuk terima firman Tuhan itu dengan benar, dan Roh Kudus itu ada dalam kita, kita termeterai dan kita merasakan itu sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi, kita akan tetap maju dalam Tuhan. Kita akan tetap melayani Tuhan. Kita akan setia sampai akhir. Kalau Tuhan Yesus datang, Tuhan sudah tolong kita.